Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam inspirasi, salam motivasi buat kita semua. Sahabat-sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video tentang penderitaan manusia di muka bumi ini, di mana penderitaan ini hampir dialami oleh seluruh negara di muka bumi ini, termasuk negara kita yang tercinta, Indonesia. Judul video saya kali ini adalah Titah Tuhan kepada Sang Penghuni Bumi. Sahabat-sahabat inspirasi yang berbahagia, dunia kini menangis, meneteskan air mata kemanusiaan, air mata penderitaan, air mata kesakitan, air mata kematian. Mereka mencoba berjalan tapi terhuyung, mencoba menatap tapi tak tentu arah, mencoba berpikir tapi galau dan tak teratur, mencoba bertindak tapi tak berbekas dan tak bergerak. Semua untuk saat ini terasa hampa, terasa punah. Apakah ini sudah menjadi tanda bahwa bumi sudah enggan berputar di porosnya? Apakah ini menjadi tanda bahwa bumi sudah enggan untuk kita tempati? Apakah ini menjadi tanda bahwa langit, lautan, hutan, rimba sudah tak ramah lagi kepada Sang Penghuni Bumi? Ini menjadi sebuah pernyataan sekaligus pertanyaan yang harus kita bawa ke dalam relung hati kita masing-masing. Sahabat-sahabat inspirasi yang berbahagia, kini manusia sebagai penghuni sempurna di muka bumi ini sedang menangis karena titah Sang Tuhan. Sedang sakit karena garis takdir Sang Tuhan. Iya, virus corona sudah menjelma bak harimau yang nampak belang dan taringnya, tapi mematikan. Virus corona sudah menjadi senjata yang tak berwujud, tapi membunuh. Virus tersebut telah memberikan penderitaan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Virus tersebut telah merenggut kebebasan, kehingar-bingaran manusia di muka bumi ini. Virus tersebut telah memberikan penderitaan, merenggut nyawa, entah ia anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, sang penguasa, ataupun mungkin orang-orang yang sementara berbuat zalim, itu pun diangkat oleh Sang Tuhan oleh virus ini. Mungkin kita berpikir bersama bahwa virus ini sudah menjadi takdir yang diturunkan Tuhan kepada seluruh penghuni bumi, termasuk kita sebagai manusia. Ini mungkin bisa dikatakan sebuah cobaan, bisa dikatakan sebagai ujian, dan mungkin juga bisa dikatakan sebagai ganjaran atau hukuman kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Mungkin selama kita berpijak di bumi ini, terlalu banyak kehilapan, kesalahan yang kita perbuat. Mungkin terlalu banyak tindakan-tindakan kotor yang kita perbuat. Terlalu banyak tindakan kotor yang kita lakukan di muka bumi ini, sikut kanan kiri, mencoba menelikung, hasut sana sini, dan semua perbuatan-perbuatan negatif mungkin menjadi penyulut sehingga Tuhan memberikan takdir yang seperti ini, yang kita alami seperti ini sekarang ini. Iya, bisa jadi itu adalah sebuah pertanda. Bisa jadi menjadi sebuah cobaan kepada kita semua.
bisa menjadi sebuah ujian, dan bisa mungkin juga menjadi hukuman kepada kita semua. Bergantung kepada apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Apatah lagi ketika niat kita, motivasi kita untuk menyembah Sang Tuhan, untuk mencoba bersujud kepadanya, itu sudah kita tidak lakukan lagi. Itu sudah kita tidak peduli lagi. Di mana kewajiban kita kepada Sang Tuhan? Sementara Tuhan sudah memberikan hak kepada kita semua. Sebuah prinsip hidup ingin saya katakan kepada kita semua. Saya ingin mensugesti rasio dan batin kita semua. 1 detik Anda lupa dengan Tuhan, 1 detik Anda lalai dengan Tuhan, maka itu adalah sebuah musibah, saudara-saudaraku. Artinya apa? Bahwa gunakanlah waktu hidupmu ini untuk mengingat Sang Tuhan. Karena setiap saat, setiap waktu kita akan ditanya oleh Sang Pemilik waktu, kau gunakan apa waktumu selama Anda di muka bumi ini? Sudahkah kita punya bekal? Sudahkah kita punya modal untuk menghadap keharibaannya? Logikanya, 1000 tahun pun tidak akan cukup kepada kita semua kalau kita tidak gunakan sebaik mungkin untuk berbuat yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama. Bukankah pada saat sebelum kita dilahirkan, kita sudah mengadakan perjanjian dengan Tuhan? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saya berjanji bahwa Engkau adalah Tuhanku. Itu perjanjian sejati kita dengan Tuhan. Terus mana yang ingin kita buktikan kepada Tuhan? Kalau hanya syahwat hidup kita hanya kita arahkan kepada hal-hal yang negatif. Kalau syahwat hidup kita arahkan kepada semua hal-hal yang buruk. Kalau syahwat hidup kita arahkan kepada hal-hal yang nista, jauh dari kebaikan. Di mana lagi kodrat kita sebagai Sang hamba? Di mana kodrat kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini yang sudah digariskan oleh Tuhan? Makanya kita harus kembali kepada kesejatian kita sebagai seorang hamba, yaitu kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan kepada sesama. Kita harus mengingat perjanjian kita dengan Tuhan sebelum kita dilahirkan. Kita harus mengingat bahwa apa yang terjadi sekarang ini mungkin karena kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa dengan Sang Penguasa. Karena ketika kita lupa mengingat, ketika kita lupa dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kesejatian kita sebagai hamba itu sudah hilang. Artinya apa? Bahwa jangan pernah bermain api dengan Tuhan. Karena ketika kita bermain api dengan Tuhan, maka Sang Pengadil sejati akan menurunkan apapun yang Dia inginkan. Jadilah pengabdi yang taat. Jadilah manusia yang berguna. Jadilah khalifah di muka bumi ini. Jagalah apa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Kita semua punya waktu yang sama, saudara-saudaraku. 24 jam. Sehari semalam kita mempunyai waktu yang sama untuk mengabdi kepada Sang Tuhan dan mengabdi kepada Sang sesama kita.
Tanamkanlah bibit-bibit kebaikan, benih kebajikan kepada siapapun. Karena ketika kita melakukan hal yang seperti itu, maka Tuhan pun akan tersenyum kepada semua hamba-Nya. Mari jaga bumi ini. Mari jaga apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Semoga virus ini segera berlalu. Semoga senyum dan tawa kita semua kembali ada. Semoga bumi ini kembali tersenyum buat kita semua. Mari kita tetap semangat. Mari kita tetap menjaga diri kita masing-masing. Menjaga sesama, menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Sekian video inspirasi dari saya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam